Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Bayangan masa lalu, episode 6. Penyesalan datang terlambat, flashback. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Flashback on. Bara, aku hamil, ucap Dinda perlahan dengan jantungnya yang berdegup kencang sambil menunduk dan kedua tangannya saling meremas. Apa, Din? Aku nggak salah dengar kan? Bara menatap Dinda dalam dengan kedua tangannya memegang lengan Dinda yang terlihat takut. Dinda hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Namun, Bara malah tersenyum. Mendadak, Dinda merasa heran dengan sikap Bara yang terlihat biasa saja mendengar kabar kehamilannya, yang seharusnya menjadi berita mengejutkan dan menakutkan bagi mereka. Bara, kamu dengar kan aku bilang kalau aku hamil? Kenapa kamu malah senyum? Tanya Dinda menegaskan perkataannya. Terus, mau kamu aku harus bersikap seperti apa, sayang? Aku seneng lah kalau kamu hamil. Itu anak aku. Kita saling mencintai. Dan kita akan hidup bahagia dengan anak kita. Apa yang salah? Aku akan tanggung jawab sama kamu. Dan bayi dalam kandungan kamu itu. Kamu gak perlu khawatir, sayang. Ini salah. Aku baru 19 tahun. Masih kuliah. Apa kata orang tua kita jika mereka tahu? Kamu mungkin tidak khawatir dengan masa depanmu. Karena kamu orang kaya. Tapi bagaimana dengan masa depan aku? Emosi dalam hati Dinda mulai bergejolak. Rasa menyesal dan bersalah yang datang terlambat membuatnya menitikkan air mata. Andai dia bisa memutar kembali waktu yang sudah berlalu, dia akan mencegah dirinya terlarut dalam cinta dan perbuatan terlarang itu. Masa depan kamu sama aku. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku yang akan menjamin kamu tidak akan kekurangan apapun, termasuk cinta dan materi. Ucap Bara meyakinkan. Apa kamu yakin semua akan baik-baik saja? Tanya Dinda merasa ragu. Bara mengangguk perlahan sambil tersenyum. Kamu jaga kesehatan. Aku pulang ya. Aku harus bicarakan soal ini sama mama. Kamu tunggu aku. Aku pasti akan datang melamar kamu. Ucap Bara mengelus rambut Dinda, kemudian pergi. Sejak saat itu, Dinda selalu menunggu Bara datang sesuai janjinya. Namun, Bara tak pernah datang lagi. Dan Dinda tak pernah tahu apa yang terjadi. Flashback off. Kamu pasti istrinya Revan kan? Revan ada? Tanyanya, namun Dinda tak mendengarkan karena terhanyut dalam pikirannya sendiri setelah melihat pria itu berdiri di hadapannya. Bara, ucap Dinda perlahan. Kamu kenal aku? Tanya Bara heran. Bara tak merasa ada yang salah saat melihat Dinda. Namun ekspresi wajah Dinda yang seolah terkejut melihatnya membuat Bara mengerutkan dahinya terheran. Bara, kamu? Ucap Dinda terbata. Iya, aku Bara. Dari mana kamu kenal aku? Oh, pasti Revan yang pernah cerita soal aku kan? Jawabnya mencoba santai. Dinda yang tiba-tiba teringat kejadian 5 tahun yang lalu saat Bara tak pernah datang lagi menemuinya,
membuatnya kembali bertanya dalam hati. Dia kembali mempertanyakan alasan dibalik semua itu, mengingatkannya pada rasa sakit hatinya yang tertoreh sangat dalam hingga begitu berbekas. Dan sekarang masa lalunya bersama Bara bahkan menjadi masalah dalam rumah tangganya yang baru berusia beberapa hari. Kamu pasti pura-pura gak kenal sama aku kan? Kenapa? Hanya karena kamu tidak ingin kembali ke kejadian 5 tahun lalu dan terlepas dari tanggung jawab begitu saja? Tanya Dinda menatap Bara tajam dan sangat marah. Namun Bara terlihat semakin heran dan tak mengerti apa maksud perkataan Dinda terhadapnya. Baginya, dia baru pertama kali bertemu dengan wanita itu, dan dia merasa tak pernah punya masalah dengan wanita manapun, termasuk Dinda, yang saat ini menjadi istri sepupunya, yang juga seperti sahabat karibnya. Tunggu dulu, kamu pasti salah. Kejadian 5 tahun lalu. Maksud kamu apa? Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Siapa yang datang? Tiba-tiba saja Revan muncul, memecah ketegangan yang terjadi. Dia berjalan perlahan, menghampiri dan semakin mendekat. "Hei Van," sapa Bara. Walaupun dia masih merasa penasaran dengan apa yang Dinda maksudkan terhadapnya. Namun tak mungkin dia tetap membahas hal yang dia sendiri tidak mengerti saat Revan sudah ada di tengah mereka. Bara tak ingin Revan malah salah paham terhadapnya. Sementara Dinda mulai bungkam dan tetap menatap ke arah Bara dan terhanyut dalam pikirannya sendiri. "Bara, ada apa?" tanya Revan. "Enggak, aku cuma mampir saja. Kemarin kan aku nggak datang ke pernikahanmu, walaupun kita udah ketemu sih waktu kamu tiba-tiba datang ke apartemen. Tapi aku sekalian kesini saja untuk kenalan sama kakak ipar. Nggak salah dong?" Jawab Bara sedikit melirik ke arah Dinda, lalu dengan cepat kembali melihat Revan. "Ya udah, masuk," pinta Revan yang bersikap cuek dan santai saja seperti biasa. Bara pun langsung masuk setelah Revan berbalik masuk ke dalam rumah itu. Sementara Dinda masih berdiri di pintu, melihat mereka dengan pikirannya sendiri. Bara dan Revan saling kenal. Apa ini alasannya Bara pura-pura tidak mengenal aku? Setelah apa yang sudah dia lakukan, bahkan rumah tanggaku yang baru ini sudah di ujung tanduk karena dia, pikir Dinda kesal. Wah, rumah baru kau ini bagus juga. Dapat istri, dapat rumah mewah. Ini sih keberuntungan banget, ucap Bara memperhatikan seisi rumah itu. Sudahlah bro, apa kau kesini hanya untuk memuji? Kayak kamu gak mampu aja beli rumah mewah. Bahkan kamu bisa beli lebih dari 1 kalau kamu mau, balas Revan. Iya, tapi rumah mewah dan besar buat aku gak ada artinya. Gak ada istri soalnya. Revan hanya menggeleng mendengar perkataan konyol sepupunya itu. Mereka memang sangat akrab dan terbiasa saling bercanda. Hanya saja perkataan Bara membuat Revan bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar beruntung memiliki istri seperti Dinda, wanita yang tidak jujur sejak awal soal kesuciannya yang telah direnggut oleh pria lain, yang membuat Revan begitu terluka dan marah karena dia yang sebagai lelaki saja mampu menjaga dirinya di tengah banyaknya wanita yang mendekat sebelum dia bertemu Dinda.
Dia bahkan tak pernah menyentuh wanita-wanita itu, termasuk Dinda. Sudahlah. Mengingat Dinda malah membuat hatiku jadi buruk, ucap Revan sambil melihat ke arah Dinda yang masih berdiri di sana. Mikir apa, Van? Tanya Bara yang memperhatikan raut wajah Revan yang seolah tak bersahabat melihat Dinda. Hingga pertanyaan Bara akhirnya membuyarkan pikirannya. Bukan apa-apa. Oh iya, mau minum apa? Atau ambil sendiri deh sana. Bukan tamu juga, balas Revan. Nanti aja. Hari ini aku lagi gak mood buat kerja atau bahkan memikirkannya. Bara langsung berjalan mendekati sofa lalu menghempaskan tubuhnya. Tiba-tiba saja dia merasa jenuh. Namun pandangannya mendadak tak sengaja melihat ke arah Dinda saat Dinda juga menatapnya. Siapa dia? Dia bilang kejadian 5 tahun lalu, padahal aku sama sekali tidak mengenal dia. Tapi dari cara dia menatapku seolah dia membenciku. Apa aku punya kesalahan? Tapi apa? Aku bahkan baru mengenalnya hari ini. Jadi mana mungkin aku punya salah? Pikir Bara merasa penasaran, dan hal itu cukup mengganggu pikirannya.